Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap diberikan kesehatan dan selalu bersemangat untuk belajar ya. Meskipun kita pelajarannya ataupun ujiannya masih dengan cara daring ya. Baik, hari ini saya akan memberikan tugas untuk ujian semester materi kaligrafi. Mungkin untuk kelas 1 masih belum pernah tahu bagaimana ujian kaligrafi ketika di masa semester ya. Jadi kalau ujian kaligrafi itu kita membuat karyanya Oke, jadi membuat sebuah karya. Nah, membuat sebuah karyanya itu kita menuliskan huruf mufradat sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam satu semester. Biasanya jika kita mendapatkan pelajaran secara normal, tatap muka setiap minggu, itu pada semester 1 kita sudah bisa menulis sebuah kalimat atau lafadz-lafadz atau hadis-hadis dan lain sebagainya. Tapi karena di masa pandemi, jadi kita hanya bisa menyelesaikan sampai huruf mufradat saja. Jadi untuk ujian semester kali ini kalian menulis kaligrafi menggunakan buku gambar ukuran A3 atau kertas manila, boleh kertas manila. Itu dipotong menjadi 4. Kertas manila kan besar ya, besar banget. Kemudian itu nanti dilipat jadi 4 bagian lalu dipotong. Nah, itu merupakan ukuran A3. Setelah itu kita buat kotak. Kita rapikan pinggir-pinggirnya agar supaya kelihatan rapi ya. Contoh, ini saya memberikan contoh saja. Diperumpamakan kertas yang saya pakai ini adalah kertas ukuran A3. Oke, kita kasih garis tepi di pinggir-pinggirnya ya. Contoh ini ukuran A3. Kemudian kita bagi per barisnya. Ini 20, kita ambil 55 ya, 5, 10, 15, 20. Oke, 5 lagi, 5, 10, 15. Oke, seperti ini ya, lebih kurang ya. Kita kasih garis-garis untuk memudahkan kita untuk menulisnya. Oke, karena ini materi kelas 1, materi yang akan kita pelajari adalah khot nashi. Kemarin kita sudah mempelajari jenis khot, yaitu khot nashi. Oke, kita menuliskan huruf hijaiyah yang sudah kita pelajari dari awal tatap muka, dari awal daring sampai terakhir kemarin, yakni huruf alif sampai huruf ya. Oke, jadi kita tulis satu persatu, istilahnya murojaah dari huruf alif sampai huruf ya. Huruf alif dalam khot nashi memiliki ketinggian 5 titik. Bentar, pensilnya kurang tajam, saya raut sedikit. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3,
4, 5. Sepanjang 5 titik. Oke, sedikit saya zoom ya. Oke, kita membuat huruf alif. Alif. Tegak tapi sedikit miring ke sebelah kiri. Setelah itu, kita tuliskan huruf ba. Kemudian tarik ke kiri. Seperti ini. Ya, bentuknya seperti itu. Oke, untuk huruf ba ta sa kita wakilkan kepada huruf ba saja karena untuk bentuknya semuanya sama, baik itu ba, baik itu ta maupun sa. Berikutnya kita tulis huruf jim ha ho yang sama, hanya diwakili huruf jim saja. Kemudian tarik garis ke sebelah kanan, berhenti, kemudian ekornya digambar. Ini kepala dengan perut harus sejajar ya anak-anak. Oke, alif ba ta sa jim ha kho dal, kita tulis huruf dal. Lengkung, kemudian lurus garis. Ini huruf dal. Berikutnya adalah huruf ro. Huruf ro kepalanya persis sekali dengan huruf dal. Kita tarik, kemudian turun ke bawah miring, kemudian ekornya digambar. Seret. Kenapa kok digambar? Karena agar memudahkan siswa untuk menirunya. Kalau kita langsung gores itu sebetulnya bisa, tapi cara yang lebih mudah yaitu adalah digambar. Kemudian huruf ro yang model kedua, lengkung ya, lengkung bersilangan. Oke, alif ba ta sa jim dal dal ro zai. Sin, huruf sin, gigi huruf sin seperti yang sudah saya berikan contoh dulu. Tajam, kemudian lengkung, turun ke bawah. Dan ekornya ini seperti huruf nun. Sin, shin, sama. Ini bisa sin ataupun shin. Kita perwakilkan satu saja kepada huruf sin. Kemudian huruf shod, naik ke atas, turun ke bawah. Kemudian tarik. Nah, penarikannya ini, bentuk dari ini hampir sama persis dengan huruf ba. Kemudian bawahnya persis seperti huruf sin. Nah, seperti ini ya, huruf shod. Berikutnya to dha, hampir sama persis bentuknya seperti huruf shod maupun dha. Sampai sini ekornya digambar juga. Kemudian ditambahi kepala huruf a, alif. Shod, dot, to, dha, ain. Nah, huruf ain ini mudah-mudah gampang sebetulnya. Cara gampangnya yaitu kita buat kepalanya dulu. Kita gambar mirip-mirip seperti paruhnya burung ataupun seperti alisnya mata. Alisnya yang alis kecil tapi ya. Kemudian kita tambahi garis lengkung, seret. Kemudian ekornya persis seperti huruf jim, ha maupun kho. Seperti ini. Ain. Ain maupun ghain bentuknya sama. Kemudian huruf fa. Fa itu huruf ba ditambahi kepala. Kita praktekkan buat kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya segitiga ya. Kemudian lehernya sedikit lebih dipanjangkan. Kemudian ditambahi huruf ba-nya, ekor dari huruf ba-nya. Ini huruf fa. Kemudian setelah huruf fa, kita buat huruf qaf. Fa sama qaf itu sama persis, perbedaannya hanya di badannya saja. Kalau huruf qaf itu lehernya lebih panjang, kemudian ekornya persis seperti sin maupun shod. Nah, seperti ini qaf.
Kemudian kaf. Buat huruf alif, setinggi alif sama, tingginya 5. Kemudian tarik garis lurus. Kemudian tambahi kepala. Kemudian kita tambahi huruf hamzah dari kaf seperti huruf S ya. Setelah huruf kaf yaitu huruf lam, kita buat kepalanya terlebih dahulu. Kemudian tarik garis alif persis, berhenti pada lurus garis. Kemudian kita tambahi ekornya qaf, sin ataupun shad seperti ini. Bentuknya hampir sama ya. Nah, sebetulnya ini bentuk dasar daripada huruf nun, tapi nun akan kita pelajari di akhir huruf nanti. Kaf, lam, mim. Mim itu ada dua macam. Ada mim yang kepalanya besar. Kalau saya mengistilahkan itu biasanya kepala seperti badan kecebong ya, mim kecebong seperti ini. Ekornya lancip. Kemudian mim yang bentuknya seperti apa ini ya? Saya mengistilahkan seperti pedang mungkin karena lurus. Untuk ekornya persis seperti huruf alif. Nah, berikutnya setelah mim, nun. Kita akan pelajari huruf nun. Nun. Kemudian tarik garis kiri, naik ke atas. Nah, kan bentuknya persis 1, 2, 3, 4, 5. Bentuknya sama persis semuanya. Wawu. Kemudian sekarang kita huruf wawu. Nah, huruf wawu itu huruf fa ditambahi ekor huruf ro. Jadi huruf wawu. Tarik kiri, naik ke atas, turun ke bawah. Kemudian miring, kemudian digambar. Kemudian huruf H turun ke bawah, kemudian naik ke atas. Kemudian kita putar, tarik kiri. Nah, untuk huruf H ini saya langsung sambungkan dari H awal, H tengah, dan H akhir. Coba saya zoomkan lagi agar supaya terlihat bagaimana cara buat H tengahnya. Kita tarik ke bawah, lengkung, seret, kemudian naik ke atas, gini. Kemudian turun ke bawah, kemudian tarik kiri, naik lagi ke atas. Jadi ini ke kiri, turun ke bawah, lengkungkan, naik tinggi ke atas, kemudian turun, kemudian tarik kiri lagi. Oke, jadi step by stepnya seperti itu untuk penulisan huruf H. Untuk tak marbutoh, ini karena H terakhir, tarik lurus kiri, kemudian naik ke atas. Ini jadi huruf tak marbutoh. Setelah itu huruf ya. Huruf ya itu hampir persis seperti bentuk dari huruf dal, tapi dibalik. Kalau dal kan gini, lengkung, kemudian lurus. Kalau ya dibalik, gini. Nah, kebalikan huruf ya ya. Kebalikan dari huruf dal. Kemudian tarik kiri, naik ke atas. Nah, ini kalau ditambahi kepala gini jadi huruf qaf seperti itu. Jadi huruf-huruf ini yang menjadi tugas untuk kalian, tugas materi kaligrafi ya. Tulis di kertas, bisa kertas manila ataupun buku gambar A3 ya. Buku gambar ukuran A3. Jadi untuk kelas 1 saya rasa tugasnya mungkin cukup nulis huruf alif sampai huruf ya. Semuanya ditulis satu kali secara baik dan benar. Kemudian untuk tugas berikutnya yaitu menghias tulisan ini. Bentar lagi saya akan jelaskan bagaimana cara menghias dengan cara mudah materi ujian kaligrafi semester ini. Oke, sebentar ya. Oke anak-anak, tadi ada yang satu lupa, huruf lam alif. Cara nulis lam alif kita sama seperti buat alif yang ada kepalanya, turun ke bawah, kemudian miring, kemudian miring yang berikutnya. Nah, ini cara buat nulis huruf lam alif, kemudian huruf ya yang terakhir. Oke, ntar lagi saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat hiasan secara gampang ya. Oke, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat hiasan kaligrafi yang gampang dan simpel.
Kalau ini sesuai dengan kreativitas saya ya, kalian bisa mengikuti contohnya ataupun mau berkreasi sendiri silahkan. Tidak ada batasan ya, karena masih belum saya ajarkan bagaimana cara membuat hiasan kaligrafi yang baik dan benar. Nanti ketika kita sudah masuk di kelas, insya Allah saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat hiasan kaligrafi yang baik, yang bagus, yang sekiranya bisa indah untuk dinikmati ya. Ketika kita lihat bisa kelihatan lebih bagus ya. Bentar. Oke. Setelah kita nulis tadi, kita gariskan, kita kasih hiasan ya. Kelihatan ya, semoga aja kelihatan meskipun tipis-tipis. Untuk tulisan biarkan dia murni tulisan pensil, jadi nggak usah kalian hitamkan ya, karena itu nanti ada materinya sendiri. Contoh ini saya akan memberikan hiasan ornamen lingkar-lingkaran biar supaya kelihatan lebih manis, nggak terlalu polos, hiasan pensil aja ya. Oke, seperti ini yang di ujung bawah, kemudian ujung atas. Nanti kalian yang bisa buat doodle bisa dihiasi doodle, tapi intinya ketika menghiasi tulisan kaligrafi jangan terlalu aneh-aneh ya, jangan terus digambari tengkorak gitu kan, nggak cocok ya. Kaligrafi tulisan Al-Quran, sehingga kita juga harus menghiasnya dengan sebaik mungkin. Mungkin kita hiasi bunga-bunga yang untuk cewek-cewek boleh, yang cowok juga jangan dihiasi mobil-mobil, kurang bagus ya. Mungkin kasih hiasan geometri atau hiasan-hiasan ya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing lah. Yang penting indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih garis pinggirnya. Garis hitam. Bisa pakai spidol hitam boleh, mau pakai spidol warna pun boleh. Oke, jadi setelah dirapikan dengan spidol, tadi hasil jadinya lebih kurang seperti ini ya. Nah, sedikit lebih rapi kan daripada putih polos. Seninya kurang, jadi kita tambahin dengan ornamen-ornamen sekitar, bisa lebih bagus ya. Oke, terima kasih. Silakan dipraktekkan anak-anak, buat yang terbaik mungkin, sebaik mungkin. Oke, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.